Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Sturian. Kali ini kita akan mata kuliah pengantar ekonomi dengan topik bahasan adalah pengertian konsumsi dalam PDB, Produk Domestik Bruto. Baik, kita mulai kuliah kita. Pembahasan ini akan berisi pengertian konsumsi dan contoh konsumsi rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pembahasan produk domestik bruto atau PDB. Istilah konsumsi sering muncul dalam studi ekonomi, semisal konsumsi dalam pembahasan PDB, konsumsi individu atau konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, konsumsi perusahaan, dan lain sebagainya. Tiap pelaku ekonomi mempunyai karakteristik dan perilaku konsumsi yang berbeda dan dengan tujuan yang berbeda pula. Sulit untuk menyatukan pengertian konsumsi yang merangkum semua perilaku konsumsi dari masing-masing pelaku ekonomi. Pada kesempatan ini akan membahas salah satu bagian saja, yaitu membahas istilah konsumsi yang digunakan dalam perhitungan produk domestik bruto atau PDB. PDB menggambarkan total output atau total pengeluaran yang ada di suatu negara. Pada perhitungan PDB, salah satu pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan pengeluaran. Salah satu komponen penting dalam perhitungan produk domestik bruto dengan pendekatan pengeluaran yaitu konsumsi. Dalam ilmu ekonomi makro, kita sering mendengar rumus pendapatan nasional yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus kurung X minus M. Y merupakan pendapatan nasional atau produk domestik bruto atau PDB. Adapun C yaitu konsumsi. I yaitu investasi. G yaitu pengeluaran pemerintah atau disebut dengan government expenditure. X minus M yaitu ekspor dikurangi impor atau disebut dengan ekspor neto. Itu adalah rumus atau fungsi pendapatan nasional sesuai ilmu ekonomi. Salah satu bagian pembentuk PDB yaitu konsumsi atau C. Di Indonesia, umumnya konsumsi mempunyai kontribusi paling besar pada produk domestik bruto. Konsep mengenai konsumsi pada produk domestik bruto atau PDB inilah yang ingin kita bahas pada kesempatan ini. Kita ingin membahasnya dengan sedikit lebih detail pada item-item yang menjadi bagian dari konsumsi. Pada pembahasan mengenai konsumsi ini, terdapat beberapa subtopik yang akan dibahas, yaitu pengertian konsumsi, contoh konsumsi rumah tangga, faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kita masuk ke pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi adalah pengeluaran konsumsi atas barang atau jasa yang dilakukan oleh rumah tangga. Ini diungkapkan oleh
ilmuwan ekonomi, yaitu Case, Fair, dan Oster. Sedangkan secara lebih spesifik dijelaskan oleh Manqui bahwa pengertian konsumsi adalah pengeluaran dari rumah tangga pada barang dan jasa dengan mengecualikan pembelian untuk rumah baru. Ya, ini menurut Manqui. Pemahaman konsumsi yang dimaksud di sini yaitu terkait komponen konsumsi dalam produk domestik bruto, seperti topik yang kita bahas kali ini. Konsumsi di sini terkait dengan pengeluaran atau belanja yang dilakukan oleh rumah tangga. Pada ekonomi mikro, kita memaknai rumah tangga sebagai unit terkecil yang membuat keputusan konsumsi. Namun dalam literatur ekonomi makro, seperti karangan Case atau Fair atau Oster, bahwa komponen konsumsi ini disebut sebagai personal consumption expenditure atau C. Konsumsi pribadi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga inilah yang mayoritas diperhitungkan sebagai konsumsi. Memang pada beberapa item tertentu, belanja yang dilakukan rumah tangga tidak tergolong konsumsi sebagaimana maksud dalam komponen PDB pengeluaran. Sekarang kita masuk ke tujuan konsumsi. Motif seseorang melakukan konsumsi dapat saja berbeda satu sama lain. Misalkan saja membeli iPhone 11. Persoalan membeli iPhone 11 saja bisa bermacam alasan mengapa orang membeli. Bisa saja dilatar belakangi oleh kebutuhan atau bisa juga karena gengsi. Yang satu mempunyai tujuan untuk keperluannya, sedangkan yang lain hanya untuk gaya saja. Hal paling mendasar dalam pandangan ekonomi bahwa tujuan konsumsi yang dilakukan seseorang yaitu untuk mencapai utilitas. Utilitas atau dalam bahasa lainnya dapat diartikan sebagai kepuasan atau manfaat. Keputusan seseorang untuk membeli barang menurut ekonomi haruslah dilakukan secara rasional, sehingga tujuan konsumsi untuk mendapatkan utilitas tercapai. Dengan mengkonsumsi barang, ya, seseorang dapat mencapai kepuasan. Yang mengkonsumsi barang atau jasa bisa diperluas gitu. Sekarang kita akan bahas jenis dan contoh konsumsi rumah tangga. Terdapat 3 jenis contoh konsumsi rumah tangga yang merupakan bagian yang tergolong konsumsi pada PDB. Ketiga jenis konsumsi tersebut yaitu durable goods, non-durable goods, dan service. Konsumsi yang dilakukan dapat berupa barang tahan lama, barang tidak tahan lama, bahkan hingga jasa.
Ketiga jenis pengeluaran konsumsi inilah yang akan dimasukkan ke dalam komponen konsumsi. Barang tahan lama atau disebut dengan durable goods pada umumnya berupa barang fisik yang dibeli dan mempunyai usia yang relatif lama. Contoh konsumsi rumah tangga untuk barang tahan lama yaitu membeli mobil dan perabotan rumah tangga. Barang tidak tahan lama atau non-durable goods biasanya berupa barang fisik yang dibeli yang mana penggunaannya dalam waktu yang singkat bahkan sekali pakai. Contoh konsumsi rumah tangga untuk barang tidak tahan lama seperti membeli pakaian, makanan, dan minuman. Konsumsi yang berupa jasa atau servis umumnya berupa membeli sesuatu yang tidak termasuk ke dalam bentuk barang fisik. Adapun contoh konsumsi jasa yaitu seperti perawatan kesehatan, perawatan kecantikan, jasa potong rambut, dan pendidikan. Bahasan berikutnya adalah mengenai faktor-faktor konsumsi. Alasan yang mendorong seseorang mengkonsumsi suatu barang bisa saja banyak. Pada kesempatan ini, kita ingin menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, pendapatan. Faktor utama yang mempengaruhi konsumsi seseorang yaitu pendapatan. Pada pembahasan teori konsumsi, terdapat banyak sekali teori yang menjelaskan pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Konsumsi seseorang akan semakin tinggi dengan kondisi pendapatan yang semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada teori konsumsi seperti yang diungkapkan pada teori konsumsinya Keynes, Kuss, Fisher, Modigliani, Friedman, dan ilmuwan-ilmuwan yang lainnya. Faktor yang kedua yang mempengaruhi konsumsi adalah kekayaan. Kekayaan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi konsumsi. Dengan kekayaan yang semakin besar, menandakan daya beli seseorang semakin besar pula. Oleh karena itu, dengan kekayaan yang makin besar, akan mendorong semakin tingginya konsumsi seseorang. Faktor yang ketiga adalah ekspektasi masa depan. Harapan atau ekspektasi seseorang mengenai masa depan dapat mempengaruhi tingkat konsumsi yang dilakukan. Besar atau kecil konsumsi yang dilakukan seseorang yang dipengaruhi ekspektasi bergantung juga pada apa yang diharapkan pada masa depan. Misalkan pada beberapa tahun yang lampau, bila mendekati bulan puasa atau Idul Fitri, biasanya harga barang akan melonjak.
Tidak jarang banyak yang membeli barang lebih dahulu karena takut harga naik. Hal ini berarti ekspektasi seseorang mengenai kenaikan harga barang di masa depan mempengaruhi meningkatnya konsumsi yang dilakukan. Faktor yang keempat adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah mempunyai peran untuk menjalankan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini terkait dengan pengeluaran dan pemasukan pemerintah. Meskipun demikian, kebijakan besarnya pengeluaran dan pemasukan yang dilakukan pemerintah ini dapat mempengaruhi konsumsi masyarakat. Misalkan saja, pemerintah mempunyai kebijakan untuk meningkatkan pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah ini nantinya akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Kaitannya bagaimana? Pengeluaran pemerintah biasanya berbentuk program-program atau proyek-proyek yang tentunya akan menggelontorkan APBN. Nah, gelontoran uang pemerintah ini menyebabkan uang beredar di masyarakat semakin besar. Dengan adanya peredaran uang yang semakin besar, maka daya beli masyarakat pun semakin besar. Daya beli inilah yang nantinya akan mempengaruhi jumlah konsumsi. Contoh lain, bila pengeluaran yang dilakukan pemerintah berupa pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin, maka masyarakat miskin akan mempunyai pendapatan untuk meningkatkan konsumsinya. Ini adalah contoh yang lain. Meskipun demikian, kebijakan pemerintah juga mempunyai dampak yang berlawanan. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah berasal dari dana yang dikumpulkan dari pajak, restribusi, dan pungutan lainnya. Artinya, pendapatan pemerintah berasal dari pajak dan lain-lain. Pajak dan restribusi yang dipungut ini di satu sisi akan mengurangi pendapatan yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang terkena pajak. Dengan demikian, bisa jadi malah mengakibatkan penurunan konsumsi. Faktor yang kelima adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, berarti semakin besar pasar. Dengan banyaknya penduduk, berarti semakin banyak orang yang ditawari jualan dan juga berarti sebesar pula orang yang membeli barang atau konsumsi. Penduduk tentu memiliki kebutuhan. Paling tidak, penduduk akan memerlukan konsumsi kebutuhan pokok seperti makan dan lainnya. Secara agregat, berarti semakin besar penduduk, berarti semakin besar konsumsi yang dilakukan. Makanya Indonesia yang berpenduduk nomor 5 di dunia menjadi sasaran pemasaran produk-produk ataupun perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Faktor yang keenam adalah sosial budaya. Faktor sosial budaya dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Misalnya kondisi di Indonesia yang mayoritas Muslim, pada musim Lebaran Idul Adha seperti sekarang ini,
akan mengalami peningkatan konsumsi hewan kurban seperti kambing dan sapi. Faktor keagamaan yang memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban membuat adanya permintaan pada hewan kurban meningkat. Dengan adanya kondisi sosial budaya dan juga agama, membuat pengaruh pada pola konsumsi masyarakat. Demikian yang kita bisa bahas mengenai konsumsi yang terkait dengan pendapatan atau PDB, produk domestik bruto. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe channel saya. Like dan share kepada banyak orang, siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat juga bagi orang banyak. Dan juga kepada para mahasiswa Politeknik Gus Durian, jangan lupa memberikan komentar pada kolom komentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.